Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kepadanya kami persilakan. Terima kasih hadirin duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kubangsari beserta perangkat Desa Kubangsari. Yang saya hormati Direktur SSPP Sistem Strategi Penempatan dan Perlindungan untuk Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Yang saya hormati yang mungkin dalam perjalanan Bapak Anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Tahir. Yang saya hormati Kepala BP3 FI Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibnas beserta jajaran yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tak lupa para undangan Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan sore hari ini, diucapkan kami banyak-banyak terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua dalam memenuhi undangan pada sore hari ini yang bertempat di kantor Desa Kubangsari. Semoga apa yang nantinya kita jalankan kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa berkumpul yang insya Allah penuh berkah ini. Untuk menginjak acara yang pertama, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara.
Yang pertama pembukaan, kemudian dilangsungkan dengan doa. Yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Untuk menginjak yang acara yang pertama yaitu doa yang akan dipimpin langsung sekaligus pembacaan sholawat nariyah sebanyak 3 kali. Kepada Ustaz Manusia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tumangsari. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati DPR RI Pusat, yaitu Bapak Anas Tahir yang mungkin masih dalam perjalanan untuk Komisi 9. Yang saya hormati tim dari provinsi, dari PP 2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan dari Dinas Ketenagakerjaan bersama Bu Yurin juga yang sudah tidak asing lagi bagi saya, masih tetap eksis. Selamat sore. Dan yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babin Kandimas untuk Desa Kubangsari, dan yang saya hormati semua perangkat Desa Kubangsari yang saya cintai. Hadirin undangan, Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kubangsari yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita senantiasa diberi Islam, iman dan Islam, yang sehingga kita dapat memenuhi undangan, yaitu dalam acara sosialisasi pekerja luar negeri dan perlindungan menyeluruh kepada PMI atau VVIP. Agak sulit nih rupanya karena kerjasama kita dari tim Komisi 9 dari pusat. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami ucapkan juga selamat datang, mungkin masih dalam perjalanan Bapak Anas Tahir di Desa Kubangsari yang seperti ini keadaannya, dan mohon maaf apabila ada di sana sini suatu kekurangan. Inilah Desa Kubangsari, juga tidak asing lagi bagi Bu Yurin, juga sudah tahu Desa Kubangsari seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya Kubangsari tambah eksis dan tambah ada kemajuan. Maka dari itu kami selaku pemangku Desa Kubangsari, mudah-mudahan apabila ada kesalahan baik tempat atau fasilitas apapun, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Karena nanti sosialisasi ini akan disampaikan oleh yang berwenang, akan disampaikan secara detail dari Bapak Ibu sekalian. Ini masalah pekerja yang ilegal sudah banyak di medsos atau media sosial yang menunjukkan untuk seperti modus menjadikan hal apa-apa itu yang ilegal. Nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu sekalian seperti apa nanti perlindungan hukumnya daripada migran ini dari Indonesia ini, bisa ditanyakan kepada yang narasumbernya nanti akan menjelaskan secara detail. Kami ucapkan juga kepada yang dari provinsi yang mungkin agak khusus ya, mau ke Bondowoso, pindah Bondowoso. Yang dari provinsi mau pindah Bondowoso, nggak kerasa di Kubangsari mungkin. Dan sebentar lagi Bapak Anas juga akan hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu kami bersabar, mungkin ini sudah hadir, kami ucapkan juga selamat datang. Mungkin dari saya itu saja, karena nanti ini ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi penjelasan masalah sosialisasi. Mungkin dari saya kami ucapkan dulu selamat datang yang kedua kalinya untuk Bapak Anas Tahir. Kami akhiri dan ucapan izin siratul mustaqim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur SSPP Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan untuk Kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Kepada Bapak Abdul Ghaffar, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang terhormat Bapak anggota DPR Komisi 9 Bapak Agus Tahir, yang terhormat Bapak Kepala Desa Kembang Sari Pak Sans, yang terhormat Bapak JP3 MI Jawa Timur Bipis, yang terhormat Kabid Ketenagakerjaan di Senator Situbondo Situbondo, yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Kamtibnas, yang terhormat para asatid dan para hadirin semuanya. Kita lanjutkan Pak. Pada kegiatan sore ini kita mengambil tema sosialisasi peluang kerja luar negeri dan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI pekerja migran Indonesia. Jadi yang tadinya TKI tenaga kerja Indonesia kita ubah menjadi PMI pekerja migran Indonesia sebagai VVIP. Very important person. Kita memberi penghormatan kepada para PMI. Dan lanjut, PP2M tentunya telah melakukan perubahan fundamental tata kelola dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebagai landasan filosofis, bagi kita dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, di mana berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya tentunya kalau peluang bekerja di dalam negeri terbatas, maka alternatif lain adalah bekerja di luar negeri dengan peluang bekerja yang ada di tentunya baik di Disnaker maupun di PP2MI dan kantor-kantor terkait. Lanjut. Rujukan yang lain adalah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa di situ terbunyi pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sementara dengan merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 bahwa pekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin kedegakannya. Negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dan kita juga melakukan perubahan fundamental, artinya dengan mengubah image TKI menjadi PMI. Kalau TKI image adalah fisik penyiksaan atau kisah-kisah sedih, kita ubah menjadi PMI pekerja migran Indonesia, di mana PMI nanti akan bekerja secara mandiri dan berdaya dan tidak dimobilisasi calon atau tidak ada oknum-oknum yang merayu kita untuk bekerja negeri tanpa prosedur yang jelas. Kemudian dengan PMI juga akan mengubah paradigma TKI sebagai pekerja yang low level atau yang informal atau PLRT menjadi PMI yang lebih berkualitas, dinamis dan bermartabat, yang tentunya dengan skill yang para PMI yang berangkat ke luar negeri sudah dibekali kompetensi baik skill teknis maupun skill bahasa. Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa kita pun juga melakukan jaminan perlindungan sosial, jaminan perlindungan hukum dan jaminan perlindungan ekonomi, termasuk juga jaminan pada CPM yang sebelum bekerja
selama bekerja dan setelah bekerja. Sementara juga perubahan paradigma bahwa di sini juga negara tidak memobilisasi, namun memfasilitasi imigrasi. Jadi nanti kalau ada warga Kembang Sari, Situbondo berkeinginan untuk memanfaatkan peluang pergi luar negeri, bisa mencari informasi-informasi di BP3I Surabaya atau Jawa Timur atau wilayah terdekat P4 TKI di Banyuwangi atau melalui Disnaker Kabupaten Situbondo atau LTSA yang terdekat. Kemudian di situ ada fasilitasi bagaimana cara mendaftar sampai melakukan proses pemberangkatan luar negeri. Kemudian yang kedua juga cek PMI tidak direkrut namun mendaftar. Nanti ada akunnya, para PMI bisa mensubmit peluang apa yang dimiliki. Kemudian pendidikan lebih diutamakan, dan yang keempat ada pembebasan biaya penempatan untuk 10 jabatan tertentu atau beberapa jabatan. Dan terkait dengan peluang kerja yang terbuka untuk beberapa kawasan, mungkin lanjut saja ke slide 26. Terus. Ya, jadi kita melihat bahwa peluang terbuka untuk PMI di berbagai kawasan. Jadi kita harus mengubah image bahwa bekerja di luar negeri hanya Malaysia dan Arab Saudi saja. Ternyata banyak peluang di negara lain. Contohnya di Qatar itu. Di Qatar kami sedang bekerja sama di bidang kesehatan, dan nanti ada implikasi pada pengiriman tenaga perawat di Qatar itu tentunya dengan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk juga kalau di Qatar tentunya di samping bahasa Arab juga bahasa Inggris. Kemudian kalau bahasa Arab untuk wilayah Kabupaten Situbondo tidak masalah untuk tinggal konversasi di bahasa Arab, dan di Qatar gajinya di atas 20 juta. Jadi artinya peluang-peluang di negara Timur Tengah gajinya pasti dan lebih besar daripada yang Malaysia maupun Timur Tengah lainnya. Jadi kita pun jangan terpaku bahwa kalau TKI itu hanya ke Malaysia atau ke Saudi Arabia. Ternyata peluang di Qatar juga ada, kemudian juga peluang di Turki. Ini juga kita sedang menjajaki kerjasama dengan Turki melalui International Workforce Law nomor 6735. Dan kita akan membuka 99 sektor jabatan bagi pekerja asing. Kemudian Arab Saudi, namun kita kerjasama untuk bidang kesehatan dan yang formal. Jadi kita tentunya kalau ingin bekerja ke luar negeri harus secara prosedural, aman, dan yang formal atau yang skill. Jangan sampai yang informal atau yang low skill yang tentunya yang sangat rentan kalau bekerja di yang informal tadi. Kemudian kita juga kerjasama dengan Jerman, kita tentunya di Nurse dan Care jadi akan diajak juga dengan tenaga hospitality. Dan kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan Australia. Ini juga tentang tentang Satgas 482. Ini juga nanti ada yang temporary skill storage, dan tentunya ada baik di New Zealand maupun di Sydney itu sendiri. Bisa ada yang agriculture maupun seperti pembetik buah atau peternakan, memerah susu sapi dan sebagainya. Kemudian kita juga kerjasama dengan Indonesia Jepang melalui SSW Specific Skill Worker. Ini juga membuka 14 sektor untuk diisi oleh pekerja asing, dan Indonesia waktu dialokasi sekitar 70.000 selama 5 tahun. Jadi harusnya kalau dibagi 5 ya sekitar 12.000 atau 12.000 per tahun. Namun sampai saat ini suplai yang datang yang dikirim ke Jepang belum terpenuhi semuanya. Ini pun nanti kita bekerjasama dengan pihak vendor setempat untuk meningkatkan bagaimana pelatihan training untuk di paling nggak untuk di
diangkat untuk ditingkatkan kompetensinya agar dia mampu bersaing dengan pekerja-pekerja di luar negeri. Karena saingan kita yang terbesar adalah untuk pengirim tenaga kerja adalah Filipina, karena Filipina unggul di bahasa, Singapura dan beberapa negara lainnya. Kemudian juga kita akan menjalin dengan Selandia Baru, ini juga Indonesia Special Work Visa, tentunya melalui halal short paper, Indonesian Ship, dan termasuk juga ada dulu Indonesian Teacher dan beberapa sektor yang dibutuhkan di Australia tadi. Ya tentunya harapannya dengan peluang kerja di luar negeri yang terbuka, demand yang di luar negeri, katakan kemarin dari Kuwait saja sudah membutuhkan sekitar 1.000 nurse care worker untuk tahun 2023. Jadi kemarin kami sudah menjajaki dengan beberapa kontakers atau stickers yang mengalunkan atau meluluskan tenaga kesehatan untuk bisa diberangkatkan ke Kuwait maupun ke negara-negara yang membutuhkannya. Jadi pada siang hari itu juga sedang dibahas tentang MOU dengan Uni Emirat Arab, tentunya juga masih dengan jabatan nurse atau perawat. Jadi tampaknya untuk yang nurse atau perawat sedang banyak dibutuhkan oleh beberapa negara, termasuk tadi Jerman, Kuwait, terus kemudian Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Kita balik ke sebelumnya. Yang tadi ya. Yang bisa tadi, yang slide 13, ya slide 13, ya betul. Jadi keberpihakan pemerintah pusat terhadap PMI ini juga berdasarkan pasal 39 Undang-Undang 18 tahun 2017 tentunya menjamin perlindungan CPNI, PMI dan keluarganya. Artinya kalau yang undang-undang sebelumnya hanya PMI saja, nah sekarang dengan Undang-Undang 18 termasuk keluarganya. Jadi kalau nanti ada permasalahan dan suatu pengaduan, keluarganya pun juga diberikan hak akses, termasuk juga untuk melakukan pengaduan langsung kepada BPKB. Kemudian juga pemerintah pusat akan mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penempatan PMI. Tentunya kami pun juga melalui common center kita bisa mengawasi terjadinya adanya ya bisa juga kalau pengaduan di negara penempatan, ya sebenarnya kita bisa pengaduan langsung dilacak baik Google atau by map, bisa tahu lokasinya di mana dan langsung pihak yang terkait terutama dengan bantuan luar negeri langsung ke titik terjadinya pengaduan PMI yang bisa tadi. Lanjut. Sementara untuk keberpihakan pemerintah provinsi kita harapkan melalui pasal 40 nomor 40 dan 18 2017 ini juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja. Jadi di undang-undang sudah ditulis bahwa kewajiban pemerintah provinsi juga mendidik atau melatih agar para pekerja migran yang dikirim ke negara penempatan sudah melalui pelatihan, bisa melalui anggaran provinsi untuk melakukan kompetensi yang lebih bersaing dengan negara-negara yang lain. Lanjut, sementara untuk yang kabupaten kota ini juga akan memberikan informasi permintaan kerja, membuat basis data, ya tentunya mungkin melalui Bu Yurin di Kabit Disnaker ada informasi permintaan kerja dari mana saja. Jadi kita mengenal adanya job order atau istilahnya demand letter yang diminta oleh para user atau agensi yang di luar negeri, dia butuh misal tenaga driver berapa, tenaga chip berapa dan sebagainya, itu baik di Disnaker maupun di BPKB sudah ada informasinya. Dan ini perlu tentunya diketok-keluarkan, disampaikan kepada masyarakat setempat. Masuk Disnaker juga akan membuat basis data
berapa yang telah membuat kartu kuning, berapa yang telah skill sudah memenuhi syarat, sehingga kita bisa dipadu-padankan dengan permintaan tadi. Kemudian yang lanjut, untuk yang pemerintah desa, nanti melalui Pak Kades, di sini juga pasal 42 disebutkan bahwa menerima dan memberikan informasi dan permintaan stakeholder. Juga menurut Pak Kades juga harus verifikasi data atau pencatatan CPNI kalau bisa di level desa, menurut Pak Kades aparatnya berapa warga atau berapa warga Kembang Sari yang sedang latihan, bahkan yang sudah bekerja di luar berapa, karena bekerja di luar pun juga biasanya dilengkapi dengan kontraknya ada 3 tahun, ada 4 tahun, manakala kontraknya sudah habis, biasanya ada informasi bahwa kontrak akan berakhir, dan itu pun juga nanti bisa memang dibolehkan untuk perpanjangan di luar negeri, namun ada informasi apakah PNI tersebut diperpanjang di sana atau tidak. Tentunya melalui desa sebagai garda terdepan dalam yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ya tentu dari level RT dan RW bisa dilengkapi dengan database PNI baik yang baru mendaftar maupun sampai yang ke luar negeri. Lanjut lagi. Ya, jadi kita untuk PP2 ini memang ini sampai saat ini baru menjangkau di 23 provinsi. Jadi walaupun provinsi ada 34, namun PP2 baru ke 23 provinsi dan 23 level kabupaten kota. Walaupun kabupaten jumlahnya sudah 514. Namun kita harapkan dari BP3MIan provinsi maupun P4TKI kabupaten kota dan dilengkapi dengan LCSA maupun MPP bisa memenuhi permintaan masyarakat bila mana ingin bekerja luar negeri, ya tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Lanjut, sementara sistem kami juga tadi punya sistem komputerisasi perizinan Indonesia. Ini sudah 1.400 instansi yang sudah terhubung, terintegrasi. Artinya kalau manakala seseorang sudah mendaftar bekerja di luar negeri, dia sudah terregister, maka nama NIK, daftar keluarga dan beberapa item lainnya ada di sistem kami. Termasuk juga dari pendaftaran sampai dia berangkat, karena kan ada melalui medical check up, ada melalui SKCK, ada melalui ya tentunya imigrasi, paspor dan sebagainya. Manakala dia sudah siap berangkat, biasanya dilengkapi dengan IKTKN atau IPMI, atau dia sudah punya kartu siap berangkat yang didahului dengan OPP, jadi orientasi praberangkatan. Nanti ada pelatihan-pelatihan kebudayaan dan sebagainya, biar dia paling nggak tahu bahwa budaya di negara tempat yang dituju seperti apa dan sebagainya. Lanjut. Terus, jadi kita juga mempunyai 9 program prioritas. Mungkin nanti saya akan prioritas. Yang pertama, pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PNI. Jadi yang lagi-lagi sampai sekarang pun masih ada pengiriman ilegal atau model ya tentunya yang non prosedural. Karena 2 minggu yang lalu Pak Kabadan baru menggerebek di daerah Jati Sampurna Bekasi 161 emak-emak, artinya kebetulan 161 itu ibu-ibu semua yang mau diberangkatkan ke Timur Tengah dan dari beberapa negara, maksudnya dari beberapa daerah termasuk dari NTB, dari Jawa Timur dan sebagainya. Dan ini tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, bahkan dia mereka dengan model paspor dan bahkan ada yang tidak bawa uang dan sebagainya, sehingga 161 itu langsung digiring di data pemerintah sendiri karena dekat dengan BP3MI Ciracas, maka 161 secara bertahap, karena ternyata pemetaan pendataan terhadap 161 kan tidak sekaligus, dan di sini ternyata ya ada oknum yang menggiring untuk berangkat ke sana. Bahkan dari 161 tadi ada 18 orang yang tadinya mau digiring ke Ciracas, dia tahu mau berangkat di Soekarno Hatta. Nah ternyata pihak imigrasi artinya sangat
tegas dan ketat sehingga yang 18 orang dari satu persatu tetap tidak berangkatkan dan dianggap itu ilegal dan dipulangkan ke Cilacap untuk didata kembali dan dengan anggaran yang terbatas BP3MI Cilacap memulangkan, ada yang ke Cianjur, ada yang ke Mataram dan sebagainya. Nah, ini tampaknya tidak jelas. Ini nanti melalui Binsa atau melalui pihak-pihak keamanan terkait bisa menindaklanjuti hal-hal yang tersebut. Kalau nanti Korea itu tidak dengan bahasa Korea, termasuk juga kalau ke negara Jepang dan sebagainya. Ini tentunya untuk memberikan hak kepercayaan kepada user bahwa PMI yang dikirim ke luar negeri adalah PMI pilihan yang sudah dilatih, punya keterampilan, skill dan sebagainya. Terakhir, satu lagi. Nah, sebenarnya di balik yang kartu kredensial ada 10 destinasi. Ini nanti slide-nya perlu diperbaiki. Ini ada 10 destinasi yang seakan para PMI juga sebagai duta pariwisata untuk memamerkan bahwa di Indonesia ada Wakatobi, ada ada Mandalika, ada Raja Ampat dan sebagainya, sehingga sebagai duta pariwisata untuk menarik para user-user untuk berkunjung di Indonesia dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata tadi. Dan dalam waktu dekat pun BP2MI sedang menjalin dengan Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi barang bawaan PMI isi bebas bea cukai untuk nilai-nilai di bawah 20 juta. Jadi kalau nilai 20 juta ke bawah, kalau dia merupakan bawaan PMI yang pulang, tapi untuk PMI yang resmi. Jadi untuk sampai saat ini Kementerian Keuangan baru memperlakukan untuk PMI yang prosedural atau yang resmi, bila mana dia pulang membawa barang bawaan di bawah 20 juta, maka tidak disita dan tidak dikenakan biaya. Ini masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau itu sudah ditangani oleh Kementerian Keuangan, maka akan disampaikan kepada publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir, selamat sore Bapak, salam kenal. Kemudian kami mengucapkan kebetulan beliau adalah mantan pimpinan saya di pusat Bapak mentor saya, Banggakan Pak Gopar. Yang kami hormati dari Snaker Kabupaten Situbondo diwakili oleh Fatih PNK Ibu Yuli, salam kenal Ibu, selamat datang. Kepala Desa Tumbang Sari, Bapak dari Babinsa dan Babin Kamtipmas Desa Tumbang Sari, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkahnya kita dapat diberikan nikmat sehat sehingga bisa kumpul di sore yang mendung-mendung gimana gitu. Agak ngantuk ya Pak ya? Baik, untuk kita akan mendengarkan informasi-informasi terkait peluang kerja ke luar negeri dan juga PMI sebagai VVIP. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Gopar, jadi saya kayaknya mau gabung ya. Saya hanya menyampaikan beberapa poin saja untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gopar, karena seluruh yang sudah disampaikan Pak Gopar sudah sangat lengkap, sudah sangat komprehensif terkait dengan apa sih BP2MI, bagaimana kerja kita untuk masyarakat, bagaimana kerja kita untuk memberikan pelayanan, penempatan dan juga perlindungan kepada PMI. Biar nggak bosen, biar nggak ngantuk, saya ada sedikit film pendek terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh BP2MI selama 2 tahun terakhir dalam masa kepemimpinan Bapak Beni Ramdhani. Mohon izin Bapak, pimpinan kami Bapak Beni Ramdhani merupakan anggota DPD RI sebelum menjabat sebagai Kepala BP2MI. Boleh kita tayangkan, agak kelihatan nggak ya kira-kira filmnya? Suaranya ada? Suaranya nggak ada? Oke, baik. Jadi saya jelaskan sedikit terkait film ini. Dalam film ini disampaikan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh BP2MI. Salah satunya adalah penggerbekan, tadi sudah disampaikan Pak Gopar, penempatan ilegal PMI. Jadi yang ilegal itu bukan PMI-nya. Jadi masyarakat dan rakyat Indonesia itu bukan ilegal. Yang ilegal adalah penempatannya, bukan orangnya. Jadi sekali lagi, yang ilegal itu bukan orangnya, tetapi penempatannya. Jadi banyak sekali yang sudah dicegah
Dan juga nggak lupa yang sakit, yang terkendala, dan juga datang lagi ke Indonesia dalam keadaan sudah dalam peti, sudah dalam keadaan meninggal. Jadi sudah 1.200 jenazah yang kami pulangkan. Dan untuk tahun 2022 ini di Jawa Timur sendiri, mohon izin Bapak Anas, kami sudah memulangkan hampir 140 peti jenazah. Itu, dan semuanya rata-rata adalah pekerja migran yang tidak prosedural, yang berangkat secara ilegal. Di satu sisi, ini sisi kelamnya, di satu sisi kita glorifikasi bagaimana kita menyambut teman-teman yang berangkat ke Korea dan Jepang. Kita antar mereka ke bandara dengan begitu meriahnya. Didatangi Bapak Presiden Joko Widodo kemarin hari Senin, didatangi oleh Bapak-Bapak Menteri Pak Erick Thohir, Pak Menteri Perekonomian, gitu. Dia dihadiri oleh seluruh berbagai stakeholder terkait, Ibu Ida selaku Menaker, dihadiri oleh berbagai petinggi dari Dewan, gitu. Dihadiri oleh berbagai orang-orang penting. Tujuannya untuk apa? Untuk menginformasikan bahwa ini loh anak-anak bangsa yang pergi dengan cara yang legal, dengan cara yang prosedural, dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi berangkat ke luar negeri itu dengan rasa bangga. Jadi PMI itu bukanlah pekerjaan yang nista. PMI bukan pekerjaan rendahan. Orang mungkin dulu taunya TKI ya. TKI itu kan sukanya dipukuli, nggak digaji, ya kan? Suka disiksa. Tapi sekarang apa? Sekarang kenyataannya 180 derajat kita berubah. Dengan adanya undang-undang baru, dengan adanya kepemimpinan di era pimpinan yang baru, kita ubah semua mindset itu bahwa PMI adalah pekerjaan yang mempunyai marwah yang sangat-sangat luar biasa. Kita bangga. Kita mau menjadikan PMI ini seperti yang ada di spanduk sebagai VVIP. VVIP itu apa sih? Very very important person. Artinya warga negara Indonesia yang amat sangat penting. Gak kalah pentingnya sama Bapak Presiden, gak kalah pentingnya sama Bapak Anas, gitu. Jadi negara ingin hadir untuk memberikan pelayanan terbaik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gofar. Apa saja sih pelayanan yang diberikan sama negara? Dari mulai pengantaran, keberangkatan dengan glorifikasi dan didatangi oleh berbagai pimpinan-pimpinan tinggi negara. Kita juga memberikan fasilitas lounge di bandara. Dan mohon doa restu Bapak Ibu semua dan Bapak Anas. Kita dalam proses pembangunan lounge di Bandara Juanda. Ini adalah lounge terbesar yang ada di Indonesia. 2020 Desember kita sudah meresmikan lounge yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Itu luasnya hanya 90 meter. Di Juanda kita akan membuat lounge seluas 150 meter. Adalah lounge terbesar di Indonesia. Karena apa? Karena Jawa Timur adalah salah satu penyumbang penempatan PMI tertinggi di Indonesia, Bapak. Sudah ratusan ribu muda-mudi masyarakat Jawa Timur yang berangkat dengan cara yang baik, dengan cara yang benar ke luar negeri. Dan itu semua ada datanya. Dari mana asal desanya, dari mana asal kecamatan dan provinsi atau kotanya, apa pendidikan terakhirnya, di mana kerjanya, di mana tinggalnya di luar negeri, berapa lama kontraknya, berapa lama gajinya, itu semua datanya lengkap. Ada di Comment Center BPWI Pusat. Dan Comment Center BPWI adalah salah satu pusat data rujukan untuk seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan PMI. Berapa banyak sih PMI dari Kabupaten Situbondo? Berapa banyak sih PMI dari Provinsi Jawa Timur? Berapa banyak sih PMI dari desa ini? Itu semuanya ada datanya. Jadi dengan bangga BPWI memiliki Comment Center yang dulu ini Bapak Gofar adalah komandan Comment Center-nya. Berarti tangan dong Bapak Gofar. Di era penyewa Comment Center dibangun dan di-launching yang menjadi pusat data nasional terkait seluruh data PMI. Kemudian dari data-data itu kita bisa juga mendapatkan informasi tentang remitansi. Jadi salah satu kenapa kita sebut PMI adalah VVIP, orang-orang penting di Indonesia, karena PMI adalah salah satu penyumbang devisa terbesar. Sekarang nomor 3 di Indonesia. 159,6 triliun rupiah per tahun. Gitu. Di atasnya migas, kemudian pariwisata, kemudian kita ke PMI, penyumbang terbesar. Kita nggak merasa, teman-teman yang bekerja di luar negeri nggak merasa kalau kita adalah jadi pahlawan, karena dengan
kita transfer uang ke keluarga, kita nabung dari luar negeri itu akan datang pundi-pundi remitansi ke negara kita. Itu yang membuat TNI harus dan layak diberikan penghormatan sebagai orang penting. Gitu. Jadi bukan lagi kaleng-kaleng istilahnya kalau mau jadi TNI. Walaupun pekerjaannya hanya operator pabrik, tapi gajinya kalau di Korea itu mulai dari 23 juta. Mungkin gaji saya sebagai kepala balai nggak ada setengahnya. Mungkin gajinya Pak Gofar sebagai direktur nggak ada seperempatnya, gitu. Gaji menteri aja kemarin ditanya sama Ibu Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja, gajinya berapa? Cuma 19 juta. Tapi gaji PNI yang kerja ke Korea itu 23 juta. Yang kerja ke Jepang 31 juta. Yang kerja ke Jerman 34 sampai 35 juta. Keren nggak? Keren kan? Gitu. Jadi PNI nggak cuma sekedar pembantu rumah tangga lagi, gitu. Tapi memang masih ada PNI sebagai pembantu rumah tangga. Tetapi sekarang yang akan dilakukan, yang akan disampaikan kepada seluruh masyarakat adalah, yuk diperluas pikirannya, diinformasikan pada anaknya, tetangganya, keponakannya. Kita kalau punya kemampuan, kenapa harus takut? Gitu. Kalau kita mau pergi ke Korea, kerjanya sebagai operator pabrik, taruhlah di pabrik handphone, di pabrik baju, atau misalnya di pabrik ban atau di pabrik mobil. Operator pabrik, lulusan SMP pun boleh. Gitu. Skillnya apa sih yang dibutuhkan? Satu, bahasa. Negara Korea membutuhkan orang yang bisa lulus di taraf bahasa dulu untuk pertama kali tes. Gitu. Ini adalah skema antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Namanya skema G2, government to government. Antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Kita sudah punya nota kesepakatan. Ini program sudah terjalin sejak 2007-2009, jadi 11 tahun yang lalu. Dan ini adalah salah satu skema atau penempatan yang diminati oleh banyak anak-anak muda di Indonesia. Jawa Timur adalah penyumbang PNI Korea terbanyak se-Indonesia. Tulung Agung, Ponorogo, Malang, Blitar, itu lebih penyumbang anak-anak muda yang keren-keren untuk ke Korea. Syaratnya itu tadi, mereka belajar bahasa dulu. Mereka belajar bahasa dulu, nggak susah-susah kok, bahasa ngobrol-ngobrol biasa. Nanti tes pertama adalah tes bahasa, kemudian tes kemampuan lainnya. Jadi itu selalu ada di awal tahun, sekitar bulan Februari, Maret, April untuk tesnya. Jadi yang minat ke Korea nih, ada banyak beberapa anak muda saya lihat, terus ada ibu bapak-bapak, mungkin ada anaknya, ponakannya atau tetangganya, nanti boleh dikasihkan informasi ini, gitu. Kita bisa mencari BLK punyanya Nagar atau LPK punya swasta, gitu. Kita bisa mencari pelatihan di Korea. Itu modal awal. Nanti setelah kita dapat sertifikat, kita sudah kompeten istilahnya. Kita daftar. Daftarnya kemana? Ke website BP2MI. Kalau bingung boleh datang ke kantor kami yang ada di Banyuwangi atau kantor saya yang ada di Surabaya. Atau lewat aplikasi kami juga bisa untuk nanya-nanya. Kalau swasta, lewat telepon juga boleh. Gitu. Kita daftar, ikut tes, gitu. Nanti setelah seluruh urutan ke persyaratannya dilakukan, nanti akan ada penempatan. Gitu. Jadi sepanjang tahun di awal ada pendaftaran, tengah-tengah tes, nanti akhir tahun berangkat. Itu yang terjadi tadi sama teman-teman PMI yang berangkat ke Korea Selatan. Lulusannya apa? SMP boleh, SMA boleh, SMK boleh, nggak harus jadi sarjana. Itu yang ke Korea. Pendidikannya apa? Semua pendidikan boleh. SMK otomotif boleh, SMA biasa boleh. Gitu. Jadi nggak harus ada pendidikan tertentu. Itu yang ke Korea untuk sektor manufaktur. Ada juga sektor perikanan atau fishing. Kita menjadi nelayan di daerah teritori negara. Itu sama juga persyaratannya. Gitu. Dan dulu didominasi oleh laki-laki. Sekarang sudah banyak perempuan-perempuan, anak-anak muda perempuan yang lulus. Kemarin agak banyak, ada sekitar 50-an orang yang datang waktu dilepas oleh Bapak Jokowi. Gitu. Jadi ini salah satu skema atau penempatan yang menjadikan primadona di BPBMI. Selanjutnya apa? Ada di Jepang. Kalau di Jepang jadi apa? Kalau di Jepang khusus. Jepang itu adalah tenaga kesehatan. Kita jadi suster, perawat.
atau jadi perawat lansia. Nah di Jepang itu banyak lansia yang butuh perawat pribadi, nanti di rumahnya atau di rumah-rumah jompo. Syaratnya apa? Minimal lulusan D3 perawat. Dan memang ini Jepang ini kompetensinya memang lebih tinggi, skillnya diantaranya tinggi. Karena apa? Pertama lulusan D3 keperawatan harus bisa bahasa Jepang walaupun levelnya level rendah gitu. Dan banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang dari desa, yang dari kampung gitu, itu banyak yang berhasil karena mereka apa? Mereka belajar bahasa Jepang di YouTube. Mereka belajar bahasa Jepang via online daring gitu. Jadi nggak menurunkan semangat. Kita di kampung bisa nggak ya di Jepang? Bisa banget. Gitu. Jadi nggak ada kata-kata kita anak kampung, kita di kampung, kita jauh dari kota. Nggak ada. Pun di ujung Aceh, di ujung Kalimantan ada anak-anak yang bisa lulus. Nanti kalau sudah lulus tes dari administrasi, tes bahasa, nanti akan belajar bahasa Jepang selama kurang lebih 6 bulan dan dapat uang saku. Kapan lagi? Udah pasti berangkat, udah pasti lulus, udah pasti ditempatkan, dapat duit lagi, duit uang saku. Gitu. Itu Jepang. Nanti sampai Jepang, nggak langsung kerja, sekolah lagi 6 bulan, belajar lagi bahasanya. Nanti sudah tes, baru bisa jadi perawat. 1 tahun di Jepang boleh izin tes nasional namanya. Tes nasional itu untuk jadi apa? Untuk jadi perawat sesungguhnya di Jepang. Gajinya berapa? Bisa 40 sampai 50 juta. Gitu. Dan banyak dari Indonesia. Dan salah satu kekuatan orang-orang Indonesia adalah bagi masyarakat Jepang ya dinilainya. Kita tuh telaten, kita ulet dan kita sopan. Itu yang mereka suka dari warga-warga Indonesia dan teman-teman warga Indonesia. Itu Jepang. Satu lagi program G7 punya pemerintah Indonesia antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman masih sama di sektor kesehatan juga. Jadi apa? Sama juga jadi perawat. Dari Surabaya tahun ini sudah tes 40 orang. Kita lagi deg-degan nunggu siapa nih yang lulus dari 40 orang itu. Itu nggak dari kota anak-anaknya. Itu dari ujung-ujung kampung. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Banyuwangi kemarin, ada yang dari Tulung Agung. Jadi nggak cuma di kota, bukan anak-anak kota doang. Gitu. Masalah umur, sesuai di undang-undang, umur minimal ada 18 tahun Ibu. Tapi kalau umur maksimal itu ditentukan lagi oleh user atau perusahaan yang menerima di sana. Rata-rata umur 45 juga masih bisa. Kok apalagi Ibu masih segar mau gimana Bu? Udah buat anaknya aja ya. Informasinya buat anaknya aja boleh ya. Informasinya boleh buat anaknya aja ya. Gitu. Jadi kalau untuk batasan umur di undang-undang tidak ada, tetapi mungkin nanti ada batasan umur yang ditentukan oleh pengguna di luar negeri. Tapi kalau batas minimal sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 itu 18 tahun. Bu, Pak, jangan ditambah-tambahin nomor KTP, ya, jangan ditambah-tambahin nomor KTP. Itu satu udah pasti menyalahi aturan. Itu udah pasti nggak benar. Satu saya mau cerita, tahun kemarin ada satu kegiatan yang dilakukan Kepala Badan bersama dengan Bapak Erick Thohir di kantor DPI Pusat. Acaranya apa? Kita mengenang kematian namanya Adelina Sau. Dia itu warga negara NTT. Dari NTT di kampung, jauh di kampung sana di Kupang NTT sana. Ke Malaysia, umurnya baru 15 tahun. Dibikin jadi 21 tahun. Diapain di sana? Disiksa. Gak dikasih makan, disuruh tidur sama anjing, tidurnya di luar rumah. Anak 15 tahun bisa apa sih? Gak bisa ngelawan kan? Gak punya kekuatan kan? Taunya takut. Nah itu, kenapa harus ada minimal umur pada saat penempatan? Jangan ditambah-tambahin. Karena apa? Itu adalah umur-umur di mana dirasa mental seseorang itu sudah cukup untuk menuju dunia luar istilahnya. Kita aja kalau disuruh keluar negeri kadang masih agak takut ya Bu, meredak gitu, gimana gitu rasanya ya Bu. Ibu jebak pun itu nggak kalau saya ke Korea jalan-jalan aja. Tapi kita berduaan aja. Ada rasa deg-degannya kan Bu. Nah gimana kalau disuruh kerja? Dilepas begitu saja ke negara orang, cuma modal bisa ngomong annyeonghaseyo gitu kan. Gimana rasanya? Itu butuh mental yang kuat.
Gitu. Jadi saya selalu salut sama teman-teman yang 2018 tahun, 2020 tahun berani untuk mencari rezeki ke negeri orang, gitu. Nah, di antara program-program ini, kita juga nggak menutup kemungkinan untuk program-program ke negara lain. Negaranya mana aja sih? Gitu. Boleh Bapak Ibu searching atau kita boleh pakai handphone canggih kita, atau datang ke kantor saya di Surabaya atau kantor perwakilan saya di Banyuwangi, gitu. Atau browsing via aplikasi yang dimiliki oleh BP3MI, namanya Si Pelangi. kece namanya Si Pelangi. Jadi dalam aplikasi itu nanti Bapak Ibu bisa melihat yang namanya gimana sih cara mendaftar ke Korea, gimana sih cari tahu yang namanya perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Gitu. Biasanya Bapak Ibu ini tahunya kerja itu lewat perusahaan ya, lewat perusahaan-perusahaan itu ya biasanya ya. Dulu namanya PJTKI, sekarang namanya P3MI. Boleh, nggak dilarang, tapi saya nggak mau promosi di sini. Saya cuma mau kasih tahu, boleh kerja via atau melalui PT P3MI. Tetapi gitu, PT atau perusahaan mana sih yang benar, perusahaan mana sih yang terdaftar, yang nggak bohong-bohong, yang nggak ngebohongin kita, boleh dicari tahu ke kantor saya atau browsing di BP2MI. Misalnya ada perusahaan yang ribut, Bapak, Ibu didatangi ke rumah, yuk saya jadi ini nih, saya petugas perusahaan yang ribut, saya mau menempatkan ke Saudi Arabia, jadi supir truk, gajinya 20 juta. Udah pokoknya punya SIM aja, yuk berangkat sama saya. Bapak-bapak pasti kepengen banget ini, ya Pak ya? Gitu. Udah nggak usah pakai skill apa-apa, sini SIM-nya, KTP, nanti saya bikin paspor. Nih perusahaan saya namanya yang ribut, gitu. Nggak ada yang ujuk-ujuk kayak gitu Pak, gitu. Bapak harus curiga sama orang-orang yang kayak gitu. Kita cari tahu, ini perusahaan yang ribut ada nggak daftarnya di BP2MI atau di Naker? Kalau nggak ada, berarti perusahaannya bohong. Perusahaan yang benar adalah perusahaan yang ada daftarnya di BP2MI dan di Naker. Itu yang benar. Tahu kasus Kamboja kemarin? Anak-anak bangsa yang terjebak di Kamboja disuruh jadi petugas judi online, kalau nggak kerja disetrung atau disiksa. Itu karena itu tergiur iklan-iklan di media sosial, di Facebook, di IG. Yuk datang ke saya cuma modal ini deh ijazah terakhir sama KTP, atau kalau lebih cepat lagi ada paspor. Gajinya misalnya biasanya itu rata-rata dibawainnya ke Turki, gitu. Jadi apa? Jadi di hotel gitu, atau jadi apa? Atau jadi orang kerja kantoran. Gajinya lumayan kok, 10-15 juta. Ujung-ujungnya ke Turki nggak nyampe, ke Eropa nggak nyampe, nyampenya kemana? Ke Kamboja. Disuruh jadi petugas di online. Gitu. Jadi sekali lagi jangan pernah tergiur sama yang namanya iklan-iklan yang ada di media sosial begitu saja. Jangan langsung mudah percaya. Kita masih bisa berpikir jernih, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk mencari informasi atau bertanya pada orang yang kita percaya, gitu, untuk menggali informasi sebelum kita berangkat ke luar negeri. Gitu. Jadi selain program dari pemerintah, perusahaan swasta, juga program-program lainnya, silahkan boleh dicari, boleh ditanyakan terkait dengan program apa sih yang ada, bagaimana sih caranya. Sekali lagi, media sosial itu agak jahat kalau kita main percaya aja, gitu. Jadi sekali lagi, penempatan ke luar negeri, cara berangkat ke luar negeri, semuanya nggak ada instan ya Bapak Ibu, gitu. Tiba-tiba minta KTP di sini, nanti saya bikin paspor sama minta kakak, gitu. Kita mau makan mie instan aja, dibuka dulu kan, dibuka dulu plastiknya, dimasak dulu, rebus air, masukin minyak, baru diangkat, baru diaduk, dikasih air, dikasih saus, gitu kan. Jadi namanya instan aja, kita makannya itu gak ada yang instan, gak ujuk-ujuk dari plastik kita makan, kita makan gitu. Dari begitu kan. Nah sama, berangkat ke luar negeri pun gak ada yang instan, semuanya butuh proses. Kenapa butuh proses? Untuk memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua sebelum berangkat. Jadi negara akan memberikan perlindungan penuh ketika Bapak Ibu persiapan mau berangkat, selama masa kontrak di negara penempatan sampai kembali lagi ke Indonesia. Itu perlindungannya penuh, full. Bapak Ibu kecemplak di kamar mandi aja bisa dapat asuransi, bisa dibantu KBRI untuk berobat, gitu. Apalagi Bapak Ibu sampai meninggal misalnya karena kecelakaan kerja,
gitu, bisa dapat asuransi, uang kematian dan segala macam, dan itu semuanya diurus oleh pemerintah. Kalau berangkatnya sesuai dengan peraturannya aja. Kalau berangkatnya unprosedural, secara ilegal, ya sudah, pulang-pulang nanti tinggal pakai peti jenazah. Amit-amit ya Pak. Saya sudah berendak 2022 ini saya sudah mengantarkan hampir 140 jenazah sejatim itu. Jadi setiap minggu saya pasti akan ada kirim kotak jenazah. Nah, saya harap nanti dengan banyaknya kegiatan sosialisasi seperti ini, Bapak Ibu masyarakat dimanapun berada teredukasi, terbuka pikirannya bahwa yuk, nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, semuanya bisa ditanyai, gitu, semuanya bisa dicari informasi seperti itu. Baik, itu saja yang sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana bekerja secara prosedural, secara legal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi 1, 2, 3. Selanjutnya kesini Pak. 3, 2, 1. Saya ya kemana? 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Saudara Direktur SSPP Eropa dan Timur Tengah, Bapak Dr. Abdul SSIMP, namanya bagus, nama santri Abdul Hamid. Yang saya hormati Kepala BP 2MI Jawa Timur, Ibu Titis Wulandari, namanya juga lebih bagus, mengingatkan saya sama sebuah pegunungan yang indah di Swiss. Yang terhormat Ibu Lina Yuliana Suherman dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Bapak Sohibul Bed, Kepala Desa Kumbang Sari, Bapak Syam Suyono yang saya hormati, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan. Pertama-tama tentu kita berkewajiban untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas rahmat, taufik dan karunia-Nya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka sosialisasi program BP 2MI yang tadi secara detail, panjang lebar, jelas disampaikan baik dari BP 2MI Pusat maupun dari Jawa Timur dan dari Dinas Tenaga Situbondo. Kalau melihat tayangan film yang tadi disampaikan oleh Bu Titis, itu mengerikan betapa masyarakat kita masih banyak yang lebih memilih jalan ilegal ketimbang jalan resmi, lebih suka menempuh jalan tikus ketimbang jalan lebar yang sudah disediakan oleh BP baik. Dan ini terbukti bahwa jumlah PMI nggak resmi kita, jumlah tenaga kerja luar negeri yang ilegal kita itu jauh lebih besar ketimbang jumlah TNI yang legal.
Itu bisa dilihat misalnya pada musim pandemi COVID. Kita datangkan, kita pulangkan tenaga kerja nggak resmi dari Malaysia ribuan. Bahkan si Bondo ini saja yang termasuk sedikit angka PMI-nya itu memulangkan hampir 200 PMI, padahal yang jalur ilegal tidak satu pun yang dipulangkan. Itu membuat gambaran betapa masyarakat kita lebih suka yang nyerempet bahaya ketimbang yang resmi dan dijamin oleh pemerintah. Karenanya sosialisasi ini sebenarnya juga dalam rangka memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat. Saya secara khusus ingin memberikan apresiasi kepada BP2MI yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah merubah paradigma PMI, BP2MI, saya dulu aktivis PMI, jadi menyebut BP2MI bisa ke organisasi keormasan saya. Paradigma BP2MI ini menjadi pertama lebih melindungi, kedua lebih manusiawi, tiga lebih berani dan lebih gagah. Saya katakan lebih gagah, lihat aja seragamnya. Betul, seragamnya itu saya kalau rapat pusat hubungan BP2MI itu begitu datang itu gagah-gagah kan. Jadi kalau ngadepin mafia-mafia itu nggak mudah. Ya. Yang kedua juga lebih melindungi, sehingga masyarakat kita memang merasa lebih nyaman. Saya kira hanya Pak Beni ini yang BP2MI berani tabrak itu, tidak hanya para calo tapi juga para mafia-mafia yang di belakangnya itu bukan orang sembarangan loh. Hampir semua mafia di belakangnya ada tentara dan polisi. Dan itu dilakukan. Maksud saya, nah kalau BP2MI sudah melakukan kerja sekeras itu, apa jangan masih tetap ingin menempuh jalan-jalan ilegal? Kan sayang, sebab program perlindungan dan keamanan masyarakat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh BP2MI, tidak hanya berhasil jika dilakukan oleh pemerintah saja tanpa partisipasi dan keterlibatan PMI itu sendiri. Lalu saya katakan lebih manusiawi tadi Pak, karena tadi saya juga sempat dengar Pak Gafar sampaikan bahwa BP2MI tidak mempromosikan tapi memfasilitasi. Ini kan indah sekali bahasanya. Tidak mempromosikan karena kalau boleh memilih. Kalau boleh memilih itu sebenarnya BP2MI itu ingin bapak-bapak bekerja di sini dengan gaji tinggi, keluarga sejahtera, tiap hari ketemu. Jadi kalau boleh memilih, karena pilihan itu tidak mesti yang tersedia seperti itu, maka tidak perlu dipromosikan supaya jangan ibu-ibu yang padahal baru berumah tangga hanya kurang sabar sedikit lalu buru-buru keluar negeri, hanya faktor kurang sabar. Tapi di sisi lain, jika ada bapak ibu sekalian yang karena alasan sesuatu lalu memilih keluar negeri, nah itu juga difasilitasi. Karena memang nyatanya beberapa negara telah memberikan, seperti disampaikan Bu Titis tadi, memberikan fasilitas yang lebih baik. Gaji menteri saja katanya cuma 19.000, maka saya harus 19 juta. Maka saya harus jujur, dari DPR itu cuma 16 juta. Pertama kali saya jujur. Iya. Jadi memang iya, sekarang ini PMI yang paling pasaran, yang paling favorit untuk orang Indonesia itu Hongkong kalau nggak salah. Korea. Antara Korea, Hongkong dan Taiwan ini balapan terus. Karena gajinya lebih baik daripada Malaysia dan risikonya lebih kecil. Tapi persiapan kita harus lebih besar karena membutuhkan keterampilan lebih baik. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang menjadi tugas anggota DPR. Tentu DPR itu tidak sama dengan BP2MI yang harus melakukan program-program seperti yang dilakukan hari ini. Bedanya DPR-nya pemerintah di situ. Kadang-kadang masyarakat itu tidak membedakan DPR itu ya pemerintah, sehingga kadang-kadang kita dimintain fasilitas jalan raya lah, bangun gedung, macam-macam, karena dianggapnya DPR itu pemerintah.
Jadi memang BP2MI itu badan pemerintah non kementerian, jadi lembaga yang dibentuk oleh presiden tapi tidak di bawah koordinasi menteri, di bawah kepemimpinan seorang kepala. Karena lembaga pemerintah, maka dia dalam melaksanakan program-program kegiatan itu menggunakan APBN. Nah, pada saat bicara APBN lah tugas DPR. Karena DPR itu hanya punya tiga tugas pokok kalau kita mengacu pada konstitusi kita. Yang pertama adalah tugas anggaran, tugas budgeting. Jadi DPR itu berkewajiban untuk bersama pemerintah menentukan APBN pada tiap-tiap tahun. Dan pada tanggal 16 Agustus pasti Presiden pidato di depan seluruh anggota DPR bicara soal pagu anggaran tiap tahun. Kalau tahun lalu 2.700 triliun misalnya, itu kemudian oleh duitnya rakyat, oleh DPR itu diserahkan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan lah yang kemudian membagikan kepada lembaga-lembaga baik kementerian maupun non kementerian sesuai dengan tupoksinya. Jadi DPR tidak berhak untuk menggunakan atau membagi anggaran itu. Yang berhak menggunakan dan membagi yang pemerintah sendiri. Karenanya, dan mohon maaf juga, BP2MI ini salah satu mitra Komisi 9 yang anggarannya paling kecil. Saya sedih juga. Karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu anggarannya 87 triliun. Itu lebih besar daripada anggarannya Kementerian Pendidikan Nasional, lebih gede dari Kementerian Agama, bahkan bisa 20 kali lipat dibandingkan Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Kerja juga gak terlalu banyak. Kementerian Kesehatan 87 triliun. Itu baru untuk anggaran kementerian yang dipakai untuk gaji pegawai, untuk membiayai rumah sakit, infrastruktur kesehatan. Belum untuk kesehatan masyarakat. Karena kalau biaya kesehatan masyarakat itu gak cukup, Pak. Karena yang diperlukan BPJS. BPJS itu di luar anggaran yang 80 triliun itu. Kalau dihitung dengan biaya kesehatan masyarakat ratusan triliun. Karena biaya kesehatan itu mahal, makanya kita jaga kesehatan kita. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan anggaran BP tidak ya, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi sistem WA semua bisa WA ya, semua pakai ya. Rasanya 24 jam kita pegang HP. Jadi kalau tidak pegang HP gatel ya Pak ya. Iya. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Bisa greges Pak. Betul ya? Greges. Jadi informasi ini harus sampai benar-benar kepada masyarakat. Utamanya biasanya yang lebih cepat memberikan informasi siapa? Bapak atau ibu? Ibu ya? Iya, betul itu ibu. Nggak usah lirik kanan kiri Pak, memang ibu. Ibu yang careme. Karena memang penelitian kosakata terbanyak itu laki-laki yang banyak bicaranya, banyak aktif ya, aktif bukan banyak bicara. Itu hanya mengeluarkan 7.000 kosakata. Sedangkan kami kaum wanita Pak, jadi jangan sakit hati kalau kami careme. Kami yang pendiam itu sampai 20.000 kosakata yang dikeluarkan. Jauh kan? 3 kali lipat. Nah untuk itu saya titip kepada ibu-ibu kalau misalnya bantu tetangga. Sering kan di desa nolongi ya Bu ya. Mantenan, hitanan, ada takziah, ada orang meninggal disampaikan hal-hal informasi bahwa kalau ada anak keponakan yang akan berangkat ke luar negeri, tidak hanya Malaysia ya, tapi Hong Kong, Korea, Taiwan, ke Arab Saudi, kemana saja, silahkan main dulu ke desa, tanya-tanya dulu di desa. Nanti juga bisa difasilitasi oleh kami dinas Ketenagakerjaan. Sudah tahu kantornya di mana? Belum ya? Kami beritahu. Kantor Dinas Ketenagakerjaan itu di Situbondo di paling barat. Jadi setelah pom bensin Karangasem, tahu ya pom bensin Karangasem, terus sampai di
pemisah jalan yang terakhir pas di kantor kami, tidak nyampe PDAM. Jadi pemisah jalan itu kan kota ada pemisahnya Pak. Setelah pemisah jalan, kanan jalan kantor kami. Silakan datang, silakan berkunjung ke sana, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Akan kami sosialisasikan bagaimana keberangkatan yang nyaman, yang aman. Karena miris betul Ibu, Bapak, karena kami beberapa kali juga menjemput Pak, Ibu, yang dibawa pulang adalah bukan uangnya. Kalau sudah ketangkap, mereka itu hanya hanya dengan baju yang dipakai saja. Jadi semua sudah habis. Kerja yang bertahun-tahun ditangkap karena tidak ada kelengkapan dokumen, dipulangkan hanya dengan baju. Itu pun kami ada satu nama Bu Tati, kita dampingi sampai saat ini depresi. Karena memang pulang dalam keadaan lumpuh separuh, kemudian juga punya beban karena tidak membawa uang sama sekali pulang. Akhirnya dia stres, depresi dia. Jadi tiap hari ada teman-teman yang datang ke sana. Kita jenguk, kita ajak kalau ada kegiatan pelatihan supaya tidak diam, supaya punya aktivitas, punya kenalan lagi. Kita ajak, alhamdulillah sekarang berangsur-angsur pulih. Jadi ada bantuan dari Kementerian Sosial Ibu berupa toko kelontong dimodali beliaunya. Jadi setiap hari beliau ada aktivitas. Jadi saya tidak ingin teman-teman pulang saya menjemput jenazah, saya tidak ingin seperti itu. Kemarin juga ini sudah 1 bulan ya Mas ya, teman-teman semua mencari ke Capil, Kominfo semua lewat WA ada warga, informasinya di paspornya warga Situbondo. Tapi sampai dengan saat ini belum ketemu Ibu. Jadi sudah mungkin hampir 2 bulan, 1 bulan lebih sampai saat ini belum ketemu. Karena apa? Karena berangkatnya tidak sesuai dengan prosedur. Banyak orang menjanjikan seperti Bu Titi sampaikan bahwa semua butuh proses. Tidak langsung mana KTP-nya, mana kakaknya, saya fotokopi besok berangkat, tidak ada Pak. Buat mie aja butuh proses, tidur aja butuh proses ya kan? Tidak langsung tidur. Jadi semua butuh proses. Silakan datang ke desa, Pak Kepala Desa nanti akan membantu. Kami biasa koordinasi dan komunikasi. Bagaimana sih? Apakah ini abal-abal atau tidak? Apakah ini memang benar-benar diakui oleh negara, di sistem itu ada? Silakan dicek, dibantu. Dan untuk warga yang akan berangkat ke luar negeri, di Disnaker tidak dikenakan biaya apapun, tidak dipungut biaya apapun. Proses 10 menit selesai. Dengan catatan semua kelengkapannya sudah ada. Kalau kelengkapannya belum ada, saya mohon maaf sekali lagi seperti kemarin kami bukan mempersulit, tidak ada instansi dinas pemerintah mempersulit warganya untuk berangkat atau untuk menyelesaikan semua prosedur yang harus dilewati, tidak ada. Jadi semuanya kita bantu selama kelengkapannya sudah benar-benar dipenuhi. Dan juga pernah ada kejadian, ini hanya cerita saja, kalau sudah seusia kita ya Bu ya, kalau materi lupa, karena yang dipikir banyak arisan, posyandu ya Bu ya, bulanan, anak, suami, besok masa apa. Ini kalau cerita cepat ya, kalau cerita. Jadi pernah ada datang ke kantor, mengaku suaminya memberikan izin, tapi sebelum kami dapat cerita sebelumnya, mengaku suaminya sudah ditandatangani, akhirnya berangkat, suaminya tahu, kami dilaporkan ke Polres, sakit semua rasanya, karena pernah adik-adik juga mengalami. Akhirnya sekarang kami minta, jadi siapa yang akan berangkat CPMI, sekarang namanya CPMI ya, calon pekerja migran Indonesia, kalau dulu TKW atau TKI, sekarang namanya PMI, CPMI yang berangkat harus bersama keluarga yang akan bertanggung jawab. Biasanya itu sekaligus sebagai ahli waris. Jadi ikut, datang bersama-sama ke kantor kami, saya wawancarai sebentar, kami tanyakan. Kadang-kadang kan tidak dibaca perjanjian itu. Perjanjian antara CPMI dengan PT itu tidak dibaca. Jadi kami tanyakan, kami pertegas,
Kalau memang sudah sesuai semua, silakan untuk mengajukan proses selanjutnya pembuatan paspor. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk berangkat kemana saja. Silahkan main, silaturahim ke Disnaker, apa yang perlu dipertanyakan silahkan ditanyakan. Kemudian itu ada tugas tanggung jawab desa sama ya, memberikan informasi, kemudian juga membantu verifikasi seperti tadi. Ada salah satu desa mungkin lagi ngantuk pada saat menulis surat keterangan, nama suami berbeda Pak. Akhirnya harus diubah lagi. Jadi tolong kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari perangkat desa juga dibantu. Di desa setelah diterbitkan dicek lagi ya, namanya betul atau tidak, kemudian alamat, kemudian juga tempat tanggal lahir, semua tolong dicek. Karena kalau sudah kabur nyampe Situbondo, keliru harus kembali, tidak sesuai. Jadi harus lurus lagi dari awal. Nah, sekarang Disnaker ini punya 4 sistem. Kami mengeluarkan 4 inovasi terbaru. Jadi yang pertama adalah sistem berjaya, sistem bersiap bekerja dan berkarya. Di sana semua Anda bisa browsing, bisa lihat. Kemudian juga membuat AK1, kartu kuning. Tahu kartu kuning ya? Kartu kuning. Biasanya anak-anak muda sudah familiar dengan kartu kuning, kartu pencari kerja. Sekarang kartu pencari kerja sudah bisa dibuat di mana saja, di rumah, tidak perlu ke desa, di dapur, di kamar, mungkin di mana saja bisa dibuat, dicetak sendiri tanpa perlu datang ke kabupaten. Itu inovasi Disnaker. Yang kedua, inovasi kami adalah inovasi Sibakal, sistem bursa kerja online. Di sana Bapak Ibu mungkin putra putrinya membutuhkan pekerjaan, silahkan website kami dibuka. Itu bisa semua. Jadi kami sekarang ini kan kebetulan di bidang peta adalah kaum yang milenial, masih muda-muda. Jadi 1 bulan ini kami langsung menciptakan 4 inovasi. Jadi lebih mudah kepada masyarakat, tidak perlu lagi datang kepada kami. Yang berikutnya untuk informasi PMI, Bapak Ibu juga bisa membuka website kami sistem Wali Tutur, WhatsApp perlindungan ketenaga kerjaan. Silakan apa saja yang mau ditanyakan, jenengan nanti ada di WhatsApp kami, nomornya ada di sana. Mungkin mau menanyakan informasi pekerjaan di mana di luar negeri yang dibuka, tata caranya, syaratnya apa saja, di sana juga ada. Kemudian bagi yang akan serius berangkat, kami juga ada sistem yang terakhir adalah sistem lancar CPMI, layanan cepat tanggap registrasi untuk PMI. Silakan dicek sebelum datang ke Disnaker biar tidak bolak-balik Bu. Biaya BBM kan mahal ya. Lebih baik beli bakso bersama keluarga di rumah daripada harus wirawiri Situbondo ke daerah asal. Jenengan buka sistem-sistem kami semua di sana, bisa mudah. Karena kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dibuka di sana. Begitu semua tercukupi, lengkap, bisa langsung datang ke Disnaker, 10 menit selesai. 4 tenaga kami, muda-muda semua, sudah handal untuk bisa membantu teman-teman sekalian. Jadi itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti aja ya, bisa lewat WA, sudah hampir maghrib ini menjelang malam. Mungkin insya Allah Bapak Ibu sekalian mau ke alun-alun Situbondo ya, melihat Pekan Sholawat Nusantara bersama Bapak Bupati. Ada lomba 7 hari 7 malam. Kalau tidak keliru total hadiahnya 75 atau 80 juta total hadiahnya. Jadi Bapak Kepala Dinas tadi mohon maaf tidak bisa hadir langsung di sini karena beliau mendampingi Bapak Bupati mulai pagi ada Pekan Sholawat Nusantara. Saya kira itu, terima kasih. Kacepot gulana merah, salah lokos nyokon sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang sudah semuanya dipaparkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.